Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jag Channel, Jag-Jagnya saham. Intinya channel untuk ulasan-ulasan saham ya. Teman-teman, untuk ulasan tanggal 8 April 2021 kelihatannya kita akan membahas beberapa saham ya. Untuk penutupan di hari Rabu tanggal 7 April 2021, IHSG tutup di posisi plus 33,8 ya, di posisi 6036 atau naik 0,56 persenan. Kalau kita lihat untuk IHSG hari ini ya, kita perhatikan gitu kan ya, untuk volumenya juga gitu kan. IHSG pas di posisi 20 hariannya dia ya, untuk rata-ratanya gitu kan volumenya. Jadi kemungkinan kalau saya perhatikan ini untuk si sebentar. Oke. Untuk IHSG-nya ya, kalau kita perhatikan gitu kan, ini posisinya hari ini tutup di atas antara MA5 dan MA10 gitu kan. Ini yang warna hitam MA10-nya ya. Jadi masih di range antara ini gitu kan, di 6036 sekarang ya. Jadi ada kemungkinan untuk besok pun yang masih ya, sebenarnya belum ada berita yang masih cukup lumayan bagus ya. Hari ini pun cadangan devisa turun daripada bulan kemarin gitu kan. Cuma ya masih intinya untuk pembayaran hutang yang kemarin turun sedikit sih intinya gitu kan. Mungkin untuk besok IHSG masih antara bermain di antara 6080 atasnya dan bawahnya di antara di 6005 ya. 6005 ini adalah support untuk MA5-nya dia ya. Hari ini juga berhasil dia break di atas MA5-nya gitu kan, 6005 gitu kan. Dan IHSG memasuki kembali ke area konsolidasi antara 6000 sampai 64 ya di sini ya teman-teman ya. 64 nih jika emang break baru dia akan kembali lagi naik ya. Kemungkinan untuk besok IHSG gitu kan akan mencoba resist di MA10-nya yaitu 6080 setelah hari ini berhasil melewati MA5-nya di 6005 ya gitu untuk IHSG-nya ini. Oke teman-teman, kita akan membahas beberapa saham ya. Pertama kita coba lihat WIM ya. WIM, Wismilak ya. WIM ini posisinya hari ini posisi tutup di 980 teman-teman. Pas posisi area resistnya dia gitu kan, 980 di sini ya, ini juga 980 udah sempat terus turun, ini 980 juga sempat, 975 980 turun lagi. Nah, kita lihat di sini hari ini pun ke 980 ya. Apakah besok dia bisa naikin ke posisi resist berikutnya yaitu di area 1025-an ya, 1020 sampai 1025 ya. Di situ atau membentuk harga baru kemudian gitu kan. Ini udah area tertingginya di 1020 waktu itu, waktu kejadian di posisi tanggal 25 bulan 2 ya, waktu itu tertingginya 1020 dan tutupnya turun waktu itu di 1000 gitu kan. Apakah besok Wismilak ini akan melanjutkan seperti kemarinnya gitu kan, dia cuma 1020 turun lagi, atau akan ngebreak harga barunya dia gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sekiranya ini kita pokoknya patokannya di 1020 dulu gitu kan, 1020 di sini untuk besok. Kalau dia nggak kuat kita keluar aja gitu kan ya untuk Wismilak. Teman-teman, untuk berikutnya adalah BRMS teman-temannya. Ini baru ini ya, BRMS ya, baru kita lihat tak sehabis dia hajatan gitu kan.
BRMS ini kelihatannya masih menarik untuk diperhatikan teman-teman. Ini baru dia tutup hari ini di atas MA5-nya ini ya, di atas MA5 dia gitu kan. Jadi BRMS ini sudah mulai coba teman-teman masukkan ke list buy-nya gitu kan, yang bisa diperhatikan. Untuk minggu depan sih kemungkinan ini sih rumusnya gitu kan, setelah berhasil isunya dia dan dia mendapatkan dana murah intinya gitu kan dengan isu ini gitu kan, mungkin katanya bisa bikin lagi sekitar antara 90 sampai 100 gitu kan lumayan nih teman-teman ya. Kemarin pun kan harga dari teoritisnya sendiri di posisi 87-an kalau nggak salah ya gitu kan, setelah tutup di 90. Jadi perhatikan teman-teman ya, buy antara 72 sampai 74 kalau menurut saya tetap perhatikan di situ, antara 72 sampai 74 boleh diperhatikan. Nah mungkin jika berhasil besok break di 77 ya, bisa break 77, maka kemungkinan akan kembali lagi naik ke area 80-an. Kalau 77-nya break ya, antara 80-an nantinya ya, di posisi tengah, Bollinger tengahnya ya, Bollinger Band tengahnya ini. Di sini ya ada resist kembali gitu kan, dan di atas MA25-nya ya gitu kan. Sementara dia akan menguji coba level di 77 apakah bisa dibreakin di MA10-nya ini atau tidak gitu kan. Dia akan bermain antara di situ berapa kali ke 77 dan turun kembali, sudah saya perhatikan gitu kan, 77 turun, 75 turun. Nah sekarang di 74 sempat 76 turun lagi. Kita perhatikan besok ke 77 apakah bisa dibreakin di atas itu atau bagaimana. Kita lihat ya. Jadi kalau andai kata teman-teman mau buy, coba perhatikan di area 72 sampai 74 ya. Beli secara pelan-pelan untuk minggu depan lah. Minggu depan kita mudah-mudahan ini jadi tabungan kita gitu kan untuk minggu depan gitu kan. Mudah-mudahan sih bisa bermain kembali di atas 100 ya, karena kalau melihat secara teknikalnya harusnya dia sudah mulai lagi gitu kan bermain di atas 100 gitu kan. Yang waktu itu sempat gagal, dia narik ke 100 dan turun lagi gitu kan, terus turun. Nah baru hari ini kelihatannya sudah mulai lagi kembali memperlihatkan secara teknikalnya untuk berbalik ke 100-an, bermain ke 100-an ya nantinya. Ya oke teman-teman, untuk yang 3 hari berturut-turut saya rekomendasi multipolar, MPPA dan LVPF. Untuk hari ini mungkin saya sudah take profit ya, untuk MLPL, MPPA dan LPPF ya, alhamdulillah kurang lebihnya sekitar 20%-an lebih sedikit gitu kan. Jadi yang teman-teman yang sudah take profit saya ucapkan selamat, tapi yang kalau emang mau mengikuti silakan gitu kan. Kalau saya sudah keluar dulu, sudah selesai, nanti kita lihat lagi apakah akan memberikan keuntungan yang multi bagger gitu kan, yang cukup lumayan bagus gitu kan. Nah nanti saya akan kasih lagi nih, ada tipsnya lagi nih yang bakal memberikan keuntungan yang besar lagi selain dari BRMS gitu kan. BRMS ini udah mulai boleh perhatikan teman-teman ya, antara 72 sampai 74 gitu kan. Oke. Nah berikutnya adalah Antam. Untuk Antam sendiri gitu kan, hari ini tutup di atas MA25-nya dia gitu kan. Antam tutup di atas MA25-nya dia gitu kan. Nah ini teman-teman, dan volumenya emang masih posisi di bawah 20 hariannya dia secara volume ini, tapi dia sudah mulai akan kembali naik nih. Ini kelihatan nih, ini Bollingernya juga udah mulai mau melebar nih teman-temannya. Bollingernya sudah mulai mau melebar, dia berhasil tutup di atas MA25. Jadi teman-teman perhatikan untuk Antam ini posisinya, hari ini saya ada berita dan setelah RUP akan membagikan dividen 35% dari labanya gitu kan. Dari laba bersihnya dia 35%. Jangan dilihat dari angkanya,
kalau ngelihat dari angkanya 35% itu cuma 14 perak teman-teman. Tapi ini melihat dari momentumnya udah Antam ini udah berapa tahun dia tidak pernah bagi dividen. Mungkin begitu. Jadi berarti mulai tahun ini, tahun depan tahun 2020 dia sudah mulai bagi dividen lagi gitu kan. 2021 kemungkinan akan lebih besar gitu loh dividennya. Jadi investor melihatnya ke sana gitu kan, bukan dividen yang tahun 2020-nya ini yang cuma 14 perak gitu kan ya. Mungkin akan melihat kinerja di 2021 ini akan lebih besar keuntungannya teman-teman gitu kan. Jadi melihat kalau saya untuk Antam ini akan menguji level posisinya di Bollinger Band atasnya ini ya antara 2430 gitu kan. Jika bisa dibreakin maka dia akan menuju MA50-nya yaitu posisi di 2530 teman-teman ya. 2530. Jadi kalau misalnya besok antara turun ke 2350 di situ sih mungkin menurut saya teman-teman sudah mulai boleh masuk lah ya untuk besok ya antara 2350 itu sudah mulai masuk. Itu pun kalau dapat ya. Mudah-mudahan sih dapat ya teman-teman ya. Tapi kalau andai kata dia break langsung ke sini ke 2430 ya berarti teman-teman nggak dapat nih. Dia akan mengejar ke posisi resist di 2530-nya gitu kan ya. Itu untuk Antam ya. Tapi untuk sedangkan timah maksudnya ya ini sedangkan timah hari ini cuma bertahan di area MA5 yaitu 1585 turun dari penutupan kemarin gitu kan. Turun 20 perak, penutupan kemarin 1610. Nah, sekarang 1585 kurang lebihnya 20 perakan lah ya. 25 perak ya dari posisi yang kemarinnya. Jadi kita jika besok atau timah ini ke 1580 maka ya lebih baik lepas dulu kalau menurut saya gitu kan, dengan volume yang masih cukup lumayan rendah juga untuk timah gitu kan. Kita lihat ya. Dan kita lihat di sini dia tidak berhasil tutup di atas EMA 10-nya gitu kan. Maka timah ini kemungkinan dia akan turun kembali kalau menurut saya ya. Di area posisi ya masih antara sini, tapi biasanya dia pun akan terpengaruh oleh Antam yang naik biasanya gitu kan. Jadi teman-teman ya cukup sabar aja, maksudnya jangan dulu masuk di area untuk saham timah ini gitu kan. Tins ini kita tunggu dulu apakah dia akan mencoba break lagi di atas 16 di atas 1640 yaitu posisi di EMA 10-nya dia gitu kan, atau tidak mengikuti Antam yang hari ini naik ke 360 gitu kan ya. Kita perhatikan untuk timah besok dia mengikuti atau tidak gitu kan. Itu terus berikutnya untuk saham Pegas ya teman-teman. Pegas kalau menurut saya walaupun dia berhasil tutup di EMA 5-nya tapi dia masih tidak di atas EMA 5 gitu kan. Jadi masih belum, kekuatannya belum ada gitu kan. Dengan volume juga masih cukup lumayan jauh di bawah rata-rata gitu kan ya. Jadi menurut saya Pegas ini masih belum akan naik banyak gitu kan. Paling range-nya dia itu di antara, kalau di bawah supportnya dia antara 1275 dan atasnya di EMA 10-nya antara 1320-an lah, antara di situ ya. Bermainnya antara di 1325 sampai di bawahnya 1275 teman-teman. Nah ini untuk Pegas ya. Berikutnya ini ada saham yang bakal multi bagger juga buat Anda sekalian gitu kan. Buat teman-teman sekalian. Apa sih itu sahamnya? Yaitu DKFT. Ini saya sudah perhatikan 2 hari yang lalu, kemarin pun saya sudah memberikan rekomendasi DKFT ya mulai kemarin gitu kan.
tanggal 7 ya, hari inilah ya, tanggal 7 bukan kemarin, hari ini gitu kan, tanggal 7-nya. Nah, untuk tanggal 8-nya pun nih, untuk tanggal 8 gitu kan, itu saya rekomendasi kembali untuk DKFT. Walaupun hari ini tutup posisinya cuma di atas MA25-nya, tadi sempat tertingginya ke MA50 gitu kan, cuma dia tidak berhasil dan dia akan turun gitu kan. Nah, untuk besok tanggal 8 gitu kan, saya masih rekomendasi untuk DKFT ya. Bagi teman-teman yang mau mencoba saham, mungkin ini bisa jadi multi bagger juga nih, seperti multi ya. Kemarin multi MPPA dan LPPF gitu kan. Ya, kalau teman-teman mau mencoba silakan gitu loh. Tapi kalau saran saya gitu kan, ini untuk bermain sementara ini kan tutupnya di atas MA25-nya di 167. Ya sesuai perkiraan lah intinya, kita coba main di antara jika besok bisa break di 170, tadi juga sempat ke 171 gitu kan, maka akan arahnya ke 173 dan 174 lah, antara situ ya, 174 dulu. Nah, coba kita main pendek aja dulu nih. Untuk barangkali ini 174 ya kita lepas dulu, 173 ya kita lepas aja dulu gitu loh, antara 173 dan 174 gitu kan. Nah, seperti tadi pun kita coba break antara 166, beli jual di 170 gitu kan. Ya lumayan, untuk berapa persen itu udah cukup membantu Anda dalam mengurangi mungkin loss yang kemarin gitu kan ya. Ini tapi ini masih pelan. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah mulai ngebreak di atas Bollinger Band-nya dia, yaitu di 173, maka dia arahnya itu akan main lagi di antara di 200-an teman-teman. Ini nantinya ini jangan salah, ini saham multi bagger juga ini gitu loh. Lumayan ini bisa antara 10 sampai 20%-an lagi nanti, ini masih ada kemungkinan gitu loh teman-teman. Saya sih kasih saran itu, jadi perhatikan aja dulu gitu kan ya. Buat dia tidak ada yang tidak mungkin bisa ngebreak atas, dan mungkin juga turun juga mungkin gitu kan. Itu kita namanya ulasan ya teman-teman, nanti coba perhatikan lagi, lihat lagi secara teknikal yang mungkin menurut teman-teman beda dengan permainan teknikal saya gitu kan ya. Itu teman-teman. Oke, untuk berikutnya adalah kita akan coba melihat posisinya dari DKFT ini ya. Kalau dia break 173 mungkin bisa sampai ke 184-an ya teman-teman. Berikutnya adalah saham Adaro teman-teman ya. Nah, untuk Adaro ini hari ini dia berhasil juga tutup di atas MA25-nya dia, dan posisi tutupnya tepat di Bollinger tengahnya si Adaro ini ya. Bollinger tengah tutup tepatnya di situ ya. Jadi menurut saya gitu loh, untuk Adaro ini cukup cukup bagus untuk diperhatikan untuk besok gitu kan. Kalau dia posisinya bisa di 12.20 hari ini tutupnya, maka kemungkinan besar besok dia akan mengarah ke antara 13-an ya teman-teman, di Bollinger atasnya dia ya, di 13 ya, ada resist di situ ya teman. Jadi lumayan kalau emang dia ngebreak, posisi buy antara di ini aja untuk Adaro ini ya. Adaro ini beli antara 12.10 sampai 12.30 ya teman-teman ya, Adaro ini. Jadi dia bisa antara nanti 12.20 sampai 12.30. 12.10 sampai 12.30. Kalau emang dia bertahan, teman-teman boleh belilah untuk Adaro ini ya. Dia akan posisi naik ke 13-an kemungkinan. Gitu kan ya. Kemungkinan besar dia akan mengarah ke sana untuk Adaro ini. Gitu loh. Berikutnya saya ini kembali lagi ya, kembali lagi ke back lagi, yang udah berapa lama kita jual di atas, sekarang sudah lama tidak diperhatikan, cuma ditengok aja gitu kan. Nah sekarang ini back sudah mulai akan bermain kembali teman-teman.
Hari ini udah ada konfirmasinya dia tutup di atas EMA 10-nya dia hari ini lihat nih. Ya, dengan volume yang cukup lumayan, biasanya dia di bawah rata-rata 20 harian. Hari ini dia sudah mencapai rata-rata 20 hariannya dia, gitu loh teman-teman. Jadi ini cukup lumayan bagus buat teman-teman. Untuk hari ini dia berhasil tutup di 85 gitu kan. Naik yang cukup lumayan. Nah, secara persentase ya. Nah, teman-teman, kalau besok dia bisa berhasil bisa break-in, berarti arahnya itu antara untuk sementara gitu kan, back akan main di area 90-an gitu loh. Di atas MA 50-nya dan berikutnya ke 94 dan 105 gitu kan. Ini di atas MA 50 ini ya teman-teman ya. Nanti dia akan bermain di Bollinger tengahnya gitu kan, 90-an atau antara nanti ke 9495 gitu kan, dan ke 105. Habis itu baru dia akan break lagi ke 120-nya teman-teman. Jadi perhatikannya untuk backs ya, untuk mulai besok udah mulai perhatikan lagi teman-teman yang mau coba backs gitu kan, mengikuti backs kembali. Saya udah mulai perhatikan kembali untuk backs, back balik lagi ke back, artinya back itu balik gitu kan. Balik lagi naik gitu backsnya, bukan balik lagi turun, balik lagi naik gitu kan. Oke, teman-teman, yang terakhir nih saya kasih tahu lagi, saham yang perlu diperhatikan adalah Aisyah. Sudah lama dia udah nggak naik, dan saya perhatikan di sini kalau kita tarik garis lurusnya dia dari sini ya, yang ini kita coba lihat. Nah, sampai sinilah. Nah, dia sudah mulai naik gitu kan, otomatis gitu loh. Ini kita perhatikan lagi posisi di sini ya. Tarik, oke. Nah, oke. Ini sudah terendahnya, ini mencapai terendahnya, terus dia mental kembali. Mudah-mudahan dia akan break-in posisi di 340-nya. Kalau dia nge-break 340, berarti arah berikutnya ada di sini teman-teman, 410 ya. Arah berikutnya. Jadi perhatikan untuk Aisyah ya. Aisyahnya ya teman-teman ya. Besok kita lihat Aisyah. Dia hari ini berhasil tutup cukup lumayan banyak ya. Dengan volume juga sudah cukup lumayan bagus gitu kan. Di atas 20 hariannya. Hari ini dia bisa ngebreakin, dan ada kemungkinan 2-3 hari berikutnya dia akan golden cross nih ya untuk Aisyah ini. Antara MA 10 dan MA 25-nya ya, golden cross bisa jadi ini. Hari ini tutup di atas MA 25 gitu kan. Udah mulai ngebreak arah ke sini ke 320-nya ya teman-temannya. Ada resist 320. Mudah-mudahan besok akan bergerak ke 320-nya. Nah, dari situ baru dia akan naik terus ya. Oke teman-teman, buy antara di 298 sampai 300 lah ya. Kalau mulai, kecuali dengan volume yang cukup lumayan banyak ya, teman-teman boleh masuk ya, di atas 300 juga nggak masalah gitu kan. 305 gitu kan, itu masih boleh lah intinya gitu kan. 306 itu masih oke sih sebenarnya, kalau emang sudah mulai bergerak naik lagi. Itu aja teman-teman ya. Oke, seperti biasa gitu kan, saya akan mengingatkan kalau ulasan-ulasan saya ini hanya sebagai ulasan, bukan untuk mengajak teman-teman untuk membeli atau menjual saham yang teman-teman punya, atau Anda harus mengikuti apa yang setelah saya ulas ini gitu kan, tidak. Jadi tetap resiko ada di tangan teman-teman semua gitu kan ya. Jadi jangan berpikiran kalau ulasan ini adalah suatu ajakan gitu loh, jangan ya.
Resiko semuanya ada di teman-teman. Apa yang sudah saya ulas ini gitu kan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa untuk mengarahkan arah investasi buat teman-teman, bisa membantu dan bisa sukses, bisa untung dari apa yang sudah diulas ini. Gitu kan. Tapi jangan lupa untuk subscribe-nya, untuk like, dan apa yang teman-teman mau tanyakan, komen di kolom komentar. Apa yang mau diulas sama teman-teman, misalnya tolong dong Bang ulas saham apa, tulis aja di kolom komentar teman-teman ya. Jangan sampai tidak komen ataupun like kalau misalnya mau ada yang dipertanyakan, supaya bisa diulas untuk berikutnya, hari berikutnya gitu loh teman-teman ya. Jadi untuk hari ini saya ulas WIM, BRMS, terus Antam, Timah gitu kan, Pegas, DKFT, dan Adaro, Beck, dan Aisyah ya. Jadi yang itu yang bisa saya ulas untuk hari ini. Untuk IHSG juga masih cukup lumayan menarik gitu kan ya. Semoga apa yang saya ulas ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa membuat teman-teman untung semuanya. Kita sukses bareng-bareng gitu kan, untung bareng-bareng juga gitu kan ya. Oke, perhatikan aja saham yang sudah saya ulas, mudah-mudahan bisa naik bareng-bareng. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Salam sukses, salam sehat selalu, salam cuan selalu bersama Jag Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.